Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agus Pradana akan menjelaskan tentang generasi komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunanya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun masih lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasi komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama murni peralatan elektronik yang berfungsi tepat. Ukurannya yang besar mirip komputer induk atau komputer utama. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang dibuat oleh Dr. John Mousley dan Presper Eckert tahun 1946. Berikut ini adalah contoh komputer generasi pertama. 3. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua, diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menyimpan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran tahun 1954 dan COBOL 1959. Kedua bahasa program ini menggantikan bahasa mesin. Pada generasi ini, ukuran komputer lebih kecil. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Contoh komputer pada generasi kedua adalah DEC PDP-58, IBM 700, dan IBM 7094. Berikut ini adalah contoh generasi kedua. 3. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC dan disebut chip. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II PC dan Mac PC. Berikut ini adalah contoh komputer generasi ketiga. 3. Berikutnya generasi keempat. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data yang dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC. Teknologi IC yang generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, 80386, 8486, Pentium 1, Celeron Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, dan Core 2 Duo. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer support. Berikut ini adalah komputer generasi keempat. 3. Komputer generasi kelima atau yang saat ini. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak
untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut kecerdasan buatan. Berikut ini adalah contoh komputer generasi kelima. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.